Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman, kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas seperti biasa teman-teman. Dan jangan lupa tetap berdoa gitu ya. Mudah-mudahan corona cepat berakhir. Tetap semangat untuk menambah keilmuan teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, karena menuntut ilmu itu wajib. Baik teman-teman, kita kembali lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Nah, pokok pembahasan pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang surat menyurat. Nah, ini teman-teman ya, judul yang saat ini kita akan bahas adalah tentang surat menyurat. Ada di halaman buku paket teman-teman, bisa dibuka halaman 133 tentang surat menyurat. Baik, kita langsung ya teman-teman, kita bahas surat menyurat. Nah, ini teman-teman boleh dibuka halaman 135 tentang mengidentifikasi informasi dan surat pribadi. Nah, kemudian dan surat dinas. Jadi teman-teman nanti akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Apa bedanya, apa ininya? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Baik, pengertian dari surat sendiri teman-teman ya, ada di halaman 135. Mohon dibuka teman-teman agar pembelajaran lebih terarah, agar pembelajaran bisa konsentrasi, bisa fokus. Baik itu teman-teman ya. Jadi secara umum surat yang disebut surat itu adalah alat komunikasi secara tertulis. Nah, komunikasi itu apa teman-teman? Komunikasi itu artinya berbicara antara si A dengan si B. Nah, kalau ini berbicaranya dengan cara tulisan. Dengan cara tulisan teman-teman. Jadi alat komunikasi secara tertulis. Itu ya teman-teman ya. Komunikasi secara tertulis. Itu. Nah, itu yang disebut dengan surat. Ada di halaman 135. Jadi di 135 itu ada pengertian tentang surat. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian berdasarkan jenis, nah teman-teman ya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan isi dan jenisnya, surat dibedakan menjadi dua, yaitu ada surat pribadi, ada surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadi yang disampaikan kepada seseorang atas nama pribadi ataupun organisasi. Jadi yang disebut dengan surat pribadi itu surat atas nama pribadi, atas nama sendiri teman-teman. Disampaikannya kepada seseorang atau pribadi atau organisasi. Kalau disampaikan kepada organisasi biasanya surat lamaran kerja teman-teman. Surat lamaran kerja kan jadi dari satu orang kepada organisasi, kepada instansi atau kepada kantoran. Nah, itu kira-kira itu disebutnya adalah surat pribadi. Jadi surat pribadi itu surat atas nama sendiri atau pribadi disampaikan kepada orang lain. Kemudian atau disampaikan kepada organisasi. Paham ya? Nah, itu yang disebut dengan surat pribadi. Surat pribadi ada dua teman-teman di sini ya. Surat pribadi jenisnya ada dua. Apa saja? Yaitu surat pribadi yang isinya kekeluargaan, persahabatan, perkenalan. Nah, berarti dari satu orang ke orang, dari individu ke individu. Nah, itu adalah surat pribadi. Yang kedua, surat pribadi yang isinya surat resmi yang dibuat seseorang atas nama pribadi yang disampaikan kepada orang atau pribadi atau organisasi. Nah, teman-teman perlu diketahui. Jadi surat pribadi itu jenisnya ada dua. Yang pertama surat pribadi yang disampaikan kepada individu
Yang kedua, surat pribadi yang bersifat resmi disampaikan kepada instansi atau organisasi atau lembaga atau kantoran. Paham ya teman-teman ya? Jadi surat pribadi itu ada dua. Ya, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nah, itu ya, secara jelas. Ada juga di buku teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini yang kedua adalah surat dinas. Yang kedua adalah surat dinas. Ada di mana teman-teman? Ada di halaman 135. Nah, kalau surat dinas di sini tertulis di PowerPoint atau di buku, surat yang diterbitkan itu maksudnya yang diberikan ya oleh kantor jawatan pemerintah. Artinya jawatan pemerintah itu rekan, kerjasama, atau bawah binaan pemerintah. Gitu ya, binaan pemerintah. Nah, surat dinas atau surat resmi ya, itu dibuat oleh dinas. Nah, dibuat oleh dinas untuk kepentingan dinas. Jadi, surat dinas itu surat yang diterbitkan oleh lembaga, oleh organisasi, ya, baik itu yang berhubungan dengan pemerintah ataupun bukan, dibuat dan disampaikan, ya, disampaikan kepada organisasi atau kepada perkantoran, ya, untuk kepentingan dinas. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu yang disebut dengan surat dinas. Jadi surat pribadi dan surat dinas tadi saya sudah sampaikan ya, pengertiannya ya masing-masing. Surat pribadi dibuat oleh seseorang untuk seseorang atau untuk lembaga. Itu pengertiannya secara singkat. Surat pribadi jenisnya ada dua. Surat yang dibuat kepada individu, ada juga surat yang dibuat untuk organisasi atau suratnya surat resmi. Walaupun bersifat pribadi. Contohnya apa? Surat lamaran. Nah, kemudian yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas yang dibuat oleh instansi atau organisasi atau perkantoran untuk kepentingan dinas. Disampaikannya boleh ke instansi lagi, boleh juga ke pribadi. Contohnya apa? Surat pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Pemberitahuan misalnya libur atau pemberitahuan sekolah. Dari sekolah, misalnya dari lab school ke teman-teman. Nah, itu berarti surat dinas. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon disimak secara baik. Oke, yang kedua teman-teman ya, yang kedua. Nah, di sini ada unsur unsur atau struktur. Nah, teman-teman, unsur atau struktur ada di halaman 142. Mohon dibuka halaman 142, teman-teman. Agar lebih terarah ya, halaman 142. Nah, di sini di halaman 142 teman-teman ada unsur surat pribadi atau struktur ya, unsur atau struktur. Nah, apa saja ada surat pribadi? Surat pribadi itu unsurnya apa saja? Ada tempat serta tanggal pembuatan surat. Jadi ada tempat, misalnya Jakarta atau Jogja. Mohon diperhatikan juga halaman 143. Di situ ada contohnya teman-teman. Itu contoh dari surat pribadi. Ada tempat tuh ya di atas ya, ada sesuai dengan arahan yang ada di PowerPoint, tempat dan tanggal pembuatan. Jogja 11 April 2011. Nah, itu ya. Kemudian ada alamat yang dituju. Ada alamat yang dituju teman-teman ya. Misalnya tadi teman sahabatku gitu ya, di kota hujan. Nah, berarti di Bogor ya. Alamatnya dituju di mana? Di Jakarta, di Jogja dan sebagainya. Salam pembuka. Nah, hai Manda. Nah, contohnya ya di halaman 142. Atau Assalamualaikum Manda gitu ya. Assalamualaikum Rizky. Assalamualaikum Evan. Assalamualaikum Jafran gitu ya. Assalamualaikum Raya gitu dan sebagainya. Nah, ini ya contoh salam pembuka di sini di surat pribadi, dan suratnya ada di halaman 143 di sebelah ya. Kemudian isi surat.
Isinya apa? Misalnya, gimana kabarmu sekarang? Nah, ini isi surat pribadi ya. Jadi, gimana kabarmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, itu salam pembuka juga. Ya. Terus kemudian kalau isi surat, Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian lahan. Nah, itu kan yang ada di halaman 143 ya. Di situ diperjelas isi surat ya. Kemudian berikutnya kalimat penutup. Kalimat penutup ada tuh teman-teman lihat. Itu saja dulu ya kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra. Nah, itu kalimat penutup teman-teman ya, ada di halaman 143 itu contohnya. Kemudian dan tanda tangan serta nama terang. Ada tanda tangannya, tanda tangan teman-teman. Nama siapa gitu ya dan sebagainya. Paham ya? Itu ada contohnya di halaman 143. Teman-teman bisa buka ya halaman 143 agar lebih terarah gitu ya, agar teman-teman pun bisa tahu. Berikutnya unsur surat dinas. Unsur itu berarti bagian-bagian surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, contohnya teman-teman diperhatikan halaman 145. Kepala surat itu isinya ada logo, ada siapa yang membuat gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Terus kemudian setelah kepala surat ada terdiri dari, nah terdiri dari apa kira-kira ya, terdiri dari siapa lembaganya, kemudian alamat gitu ya dan sebagainya. Itu berarti terdiri dari alamat apa, nama instansi, misalnya Reuni Akbar SMAN 14 Jakarta tahun 2007. Nah, itu nama instansinya. Alamatnya di mana? Sekretariat Jalan Haji Hasbi. Nah, itu ya di halaman 145 itu contohnya. Alamat lengkap. Kemudian nomor telepon, kode pos, alamat kawat. Alamat kawat itu apa ya? Seperti fax lah gitu ya. Kemudian lambang instansi, logo tuh yang bulat itu tuh teman-teman. Di halaman 145 itu ada yang bulat. Nah, itu namanya logo gitu ya. Kemudian tanggal surat, tanggalnya berapa tuh? Nah, kalau di halaman 145 kan contohnya Jakarta 20 November 2006. Nomor kode apa? Nomor kode pos berapa? Kemudian alamat kau apa namanya? Mohon maaf. Apa logo ya tadi ya. Kemudian tanggal surat tanggal berapa? Kemudian nomor surat. Nah, nomor surat itu ada di halaman 145 teman-teman. Arti nomor surat. Kan di situ ada nomor 00. Terus kemudian panpel 14 X 12 1 2 apa namanya 2006. Artinya gini, itu 001 itu nomor surat keberapa, yang surat yang pernah dikeluarkan oleh instansi itu berapa, nomor berapa. Kemudian panpel itu panitia yang mengadakan ya. Terus kemudian 14 biasanya ini kode dari organisasi itu gitu ya, 14X gitu. Nah, terakhir ada tahun. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian lampiran. Setelah nomor surat ada lampiran. Ada nggak lampiran? Tapi misalnya gini, pemberitahuan tentang apa, main bola. Misalnya ada lampiran tentang struktur yang main bola tuh grup apa aja. Nah, itu berarti boleh. Tapi kalau hanya selembar, itu lampirannya di strip. Hal tentang apa? Apakah penting atau tentang donasi atau tentang sosialisasi atau tentang pemberitahuan, itu hal. Sifat alamat. Nah, sifat alamat ini maksudnya di mana gitu. Banyak kan ditulis itu di tempat. Itu salah. Harusnya di Jakarta, di Bogor, di Tangerang Selatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian salam pembuka. Sama teman-teman, seperti apa namanya, surat pribadi, surat dinas pun ada salam pembuka. Ya, semoga rahmat ilahi selalu menyertai perjuangan kami dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu berarti surat apa namanya, alat pembuka. Kalau misalnya di dalam surat dinas ada contohnya di halaman 145, kami atas nama pelaksana Reuni Akbar. Nah, itu salam pembuka teman-teman ya. Terus kemudian ada alamat apa, kalimat pembuka. Kalimat pembuka tadi
seperti kami atas nama dan sebagainya, kan gitu ya. Itu juga sama termasuknya kalimat pembuka. Kemudian isi surat. Untuk kelancaran dan kesuksesan menyelenggarakan acara tersebut, artinya acara reuni tadi ya, jadi harus ada. Dan tembusan surat. Ke siapa tembusan surat? Tembusan surat biasanya ada di bawah. Surat dinas hendaknya memiliki kalimat pembuka menggunakan beberapa bahasa yang resmi sesuai dengan tata bahasa. Artinya surat dinas itu pakai bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan tata bahasa. Jadi nggak boleh pakai bahasa daerah. Kalau surat pribadi boleh, pakai bahasa daerah boleh. Nah, terus kemudian bahasanya yang santun, tidak bertele-tele, struktur kalimatnya, diksinya, keserasian letak gitu ya. Jadi betul-betul diperhatikan dalam penyusunan sebuah surat dinas. Itu kira-kira teman-teman ya mengenai unsur. Gitu. Terus kemudian berikutnya ada kebahasaan teman-teman ya di halaman 147. 147 mohon dibuka. Nah di sini ada kebahasaan. Nah, kebahasaan yang pertama adalah kalimat efektif. Mohon maaf ya, ini salah nulis, kurang M. Kalimat. Nah, kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa, teman-teman? Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan sesuai dengan ejaan. Jadi kalimat yang sesuai dengan tata bahasa atau ejaan, maupun tanda baca sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif dapat mengurangi salah penafsiran. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu berupa tanda baca gitu ya. Kemudian penafsiran, arti gitu ya. Nah, itu agar tidak menimbulkan ambiguitas. Kalimat efektif itu contohnya apa? Contohnya misalnya kalimat efektif ya. Misal ini misalnya. Ceta pergi ke sekolah bersama teman-teman pada hari Senin pukul 7 pagi. Nah, itu kalimatnya efektif. Jadi kalimat tersebut itu bisa dipahami, kemudian tidak ada penafsiran ganda, kemudian pas gitu ya. Nah, itu sesuai dengan titik. Jelas di awal pakai cetak, C-nya harus besar karena kan dia apa? Karena dia itu kan nama orang. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu kalimat efektif, teman-teman. Kemudian ada syarat kalimat efektif. Pertama, mudah dipahami. Mudah dipahami, jadi tidak bertele-tele tadi. Gitu ya. Terus kemudian tidak menimbulkan kesalahan pemahaman atau penafsiran. Tadi jelas kan ya. Misalnya, tadi kan jelas Selo pergi ke sekolah bersama teman-teman pagi hari pukul 7. Nah, itu kan berarti nggak ada penafsiran yang lain. Jelas kan bahwa Selo itu pergi ke sekolah sama teman-teman pagi hari atau pukul 7. Kemudian penulis menyampaikan pemikiran kepada pembaca dengan tepat. Artinya tadi tidak bertele-tele. Artinya langsung gitu bahwa kalimatnya itu langsung disampaikan apa. Seperti tadi yang saya contohkan, Selo pergi ke sekolah bersama teman-teman pagi hari pukul 7. Nah, itu kan tidak bertele-tele. Tahu informasinya bahwa Selo itu pergi ke sekolah. Itu ya. Terus kemudian yang keempat, sistematik dan tidak bertele-tele. Nah, artinya sesuai mana objek, mana predikat, mana objek. Tadi kan Selo subjek, pergi predikat, ke sekolah objek gitu ya. Terus bersama teman-teman keterangan gitu ya, keterangan keterangannya atau pelengkap gitu ya. Terus kemudian pagi hari pukul 7. Nah, itu keterangan waktu. Paham ya teman-teman ya? Itu syarat kalimat efektif harus demikian. Kemudian kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi. Nah, jadi ada prinsip atau ada hal yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah kalimat efektif. Pertama adalah kesepakatan memilih subjek dan predikat. Artinya predikat dan subjeknya itu atau subjek dan predikatnya itu sudah ditentukan teman-teman ya. Nah, itu kepararelan atau pertama kali kerja berarti kesananya harus kata kerja. Begitupun yang lain.
Artinya biasanya kalau di kesananya pertama kata kerja, kesana pasti kata kerja. Gitu teman-teman ya. Jadi harus betul-betul diinikan. Itu. Jadi kalau kata kerja ya kata kerja, kesananya pasti ada kata kerja lagi. Makanya tadi kalau membuat kalimat, contoh membuat kalimat yang efektif, lebih baik dimulai dari subjek. Jadi kata kerjanya itu bisa satu. Nah, terus kemudian di sini kehematan kata, artinya tidak boros, tidak bertele-tele tadi ya. Tidak menggunakan kata yang tidak perlu atau boros. Tadi saya pergi ke sekolah dan saya, nah nggak pakai saya lagi, langsung saja. Nah itu efektif, tidak boros. Kemudian kecermatan, tepat memiliki kata. Nah cermat dalam memilih kata, jelas, pas gitu ya. Terus kemudian tegas gitu ya, ada pesan yang terkandung dalam atau pokok kalimat yang terkandung. Kemudian kepaduan informasi yang disampaikan jelas. Nah itu ya teman-teman. Jadi informasinya betul-betul jelas yang disampaikan. Dan ya di sini kalimatnya masuk akal, nah, rasional ya atau itu. Nah itu adalah prinsip atau unsur kalimat atau syarat kalimat efektif. Pertama kesepadanan, kedua kesepararelan, ketiga kehematan kata, keempat kecermatan, kelima adalah kepaduan. Mohon diingat ya teman-teman ya, tentang kebahasaan dalam menulis surat. Nah, kalimat efektif ini harus ada di dalam surat dinas. Wajib kalau surat dinas itu wajib. Kalau surat pribadi itu tidak wajib. Karena surat dinas itu tidak boleh bertele-tele, kemudian resmi ya, baku. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Baik, kita teruskan. Oh, sudah habis ya materinya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon kalau ada yang kurang jelas ditonton ulang, ditonton kembali video YouTube ini agar lebih terarah. Terus kemudian sambil diperhatikan buku paketnya. Baik teman-teman, sehat selalu, jaga kondisi. Ingat tetap semangat untuk menambah keilmuan. Baik, itu saja teman-teman. Salam sama keluarga, sehat selalu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu.